Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ali Fauzi dari penyiaran 1 dengan NPM 0441180087. Hari ini saya bakal menginterview atau mewawancarai seorang fotografer yang bernama Mas Rian Indra Pertama, Pratama. iya. Iya, dengan pertanyaan yang pertama. Sebelumnya nih Mas, pengen nanya nih, Boleh. dampak apa sih yang Mas Rian alami selama pandemi di dalam dunia fotografi? Dampaknya mungkin di bidang pekerjaan itu pengaruh banget ya. Gua juga sendiri fotografer wedding organizer. Nah, di masa pandemi ini gua ngerasa kayak nggak nerima banyak job. Yang sebelum-sebelumnya nih, sebelum masa pandemi ini gua nerima job fotografer buat wedding. Dan akhirnya masa pandemi datang, ya itu semua berubah gitu. Jadi job yang datang di gua sedikit untuk fotografer wedding gitu ya. Ya semakin lama kesini kan PSBB nih, ya kan, jarang juga ada yang nikah juga dibatasin orang-orangnya kan. Jadi ya gitu, penghasilan yang gue dapetin agak sedikit. Terusnya dampaknya lagi di bidang organisasi gue ya di luar jadi kurang aktif gitu kan, karena mau bikin project kan jadi susah, untuk hunting juga jadi susah. Nah, semenjak pandemi ini organisasi gue sedikit mati, nggak ada project ya, gitulah pokoknya. Di dampak pandemi fotografer lumayan sulit. Eh, Pertanyaan yang kedua nih Mas, di dalam situasi ini apa yang menjadi kendala Mas dalam hal dunia perfotografian? Kendalanya pasti fotografer kan mainnya di lapangan ya, jadi untuk keluar itu di masa pandemi itu cukup susah. Apalagi kita waktu 3 bulan kemarin tuh nggak boleh keluar rumah gitu kan, harus di rumah terus, dikurung, social distancing. Itu udah bener-bener kacauin fotografi. Tapi gini sih, kayak di rumah juga sebenarnya kita bisa untuk berkarya di bidang fotografi, kayak miniatur gitu kan, itu masih bisa. Gue juga sendiri masih praktekin hal itu gitu. Tapi untuk kendala yang kemarin tuh kita susah di lapangan, apalagi fotografer tuh bener-bener di lapangan kan. Terus kayak organisasi gua nggak jalan, itu juga sebagai kendala gitu. Proker yang ada di organisasi gua juga jadi terhenti sejenak gitu ya. Terus gua nggak bisa hunting gitu kan sama teman-teman gua gitu. Itu sih kendalanya. Tapi ya gua overall untuk berkarya di masa pandemi ini gua cukup lakuin di rumah semuanya sih. Pertanyaan yang terakhir nih Mas, apa harapan Mas di tahun yang baru tapi masih keadaan pandemi seperti ini? Harapannya ya mudah-mudahan sih pandemi hilang sih, nggak usah ada lagi ya. Gue pengennya iya pandemi itu hilang ya, karena ya gue juga sendiri pengen ke lapangan lagi, terjun ke lapangan. Gue juga pengen motret wedding organizer lagi. Gue pengen hunting lagi bareng teman-teman gue pengen ngelaksanain proker yang ada di organisasi gue juga gue pengen sharing lagi tentang fotografi sama orang-orang yang bener-bener pengen di bidang fotografi gitu kan. Sebelumnya banyak itu kan sharing kan gue juga sama teman-teman gue ya. Itu sih yang pengen gue lakuin di masa mendatang. Soalnya di pandemi ini susah banget kan, apalagi online kan. Aduh, kalau online tuh kayaknya kurang masuk gitu kan, apalagi praktek di dunia fotografer ini lumayan enak gitu ya. Sama kayak videografer juga, kayak pasti mereka juga terhambat gitu kan. Ya, gue sih pengennya di tahun 2021 ini ya nggak ada corona lagi sih. Kalau misalnya memang ada gitu, masih ada ya, ya tetap kita harus berkarya di rumah gitu kan. Pasti banyak caranya untuk kita berkarya di rumah, itu aja sih. Sebelumnya terima kasih buat Mas Rian udah mau diwawancarai nih. Iya, sama-sama. Ya, saya Hilmi Ali Fauzi pamit undur dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ali Fauzi dari Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan yang bernama Mas Irwan Julian Tamrin. Sebelumnya nih Mas, mau nanya dong, Mas itu usahanya bergerak di bidang apa ya? Saya bergerak di bidang otomotif, lebih tepatnya di bidang aki atau baterai. Langsung ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Apa kendala yang dialami Mas selama pandemi ini? Karena ekonomi sekarang lagi turun kali ya. Jadi pemasukan di toko saya rada sedikit menurun omsetnya, karena kan
bukan kebutuhan pokok juga nih, aki pasti masih banyak kayak kebutuhan yang lain yang lebih perlu gitu sih. Untuk pertanyaan yang kedua nih Mas, di tengah situasi seperti ini, strategi apa yang Mas terapkan untuk toko Mas sendiri? Nah, saya sih sudah memasuki iklan di Google ya. Jadi kita punya pelayanan itu gratis antar pasang. Jadi orang-orang tuh nggak perlu untuk keluar rumah. Jadi cukup ditelepon, tinggal di share log di WhatsApp saya. Lalu kita bakalan ngeluncurin teknisi ke sana sih untuk pasang aki. Berarti COD kali ya, bisa dibilang gitu. Ya, lebih tepatnya kita samperin ke rumah customer sih. Untuk yang terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir, apa sih harapan Mas di tahun yang baru tapi masih keadaan pandemi seperti ini? Ya tentu saja harapan kami semua pandemi ini segera cepat kelar, segera ekonomi pulih kembali agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, usaha-usaha yang lain juga. Seperti itu. Oke. Sebelumnya nih Mas, terima kasih nih udah mau saya datengin ke sini. Sebelumnya saya atas nama Hilmi Ali Fauzi undur diri dari hadapan Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Ali Fauzi dari Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan mewawancarai seorang driver Gojek yang bernama dengan Abang siapa? Bang tadi Oke Bang, langsung ke pertanyaan pertama nih ya Bang ya. Gimana sih dampak yang Abang rasakan di tengah pandemi seperti ini? Kalau sekarang itu udah mending. Tapi kalau misalkan awal-awal pandemi di Bogor khususnya itu pengaruhnya sangat kerasa banget. Soalnya kan pertama awal ada pandemi di PSBB ya. Ya. Terus pas PSBB kan Goret dihilangin. Nah, jadi pendapatan di Gojek apa di Grab itu pasti kurang. Nah, pendapatan di ojek online itu awal-awal pandemi itu kurang. Tapi kalau sekarang mending dibanding sebelum-sebelumnya. Iya. Oke, langsung pertanyaan kedua nih Mas ya. Bang, sorry nih. Yang kedua, apa yang Abang lakuin untuk berjuang di tengah pandemi ini dengan minimnya penumpang? Ya masih terus ojek online, sama di samping itu ya nyari-nyari sampingan lah. Kayak jualan masker atau mungkin jualan minuman di pinggir jalan, kayak gitu-gitu sih. Dan buat berjuang sendiri. Iya, lebih ke sana sih arahnya, jadi nggak terus di ojek online ya. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa harapan Abang di tahun yang baru tapi masih keadaan pandemi seperti ini? Ya semoga aja pandeminya sih hilang, coronanya hilang. Semoga aja hilang, semuanya sehat. Terus balik lagi kayak zaman dulu gitu, jadi lebih banyak uang nanti, ya kan? Bener nggak? Benar. Lu juga kan kuliah jadi lebih ketemu gitu, nggak di Zoom terus kan? Lebih efektif lah. Ya itu. Semoga aja kedepannya cepet-cepet hilang aja pandeminya. Amin. Mungkin segitu aja ya Bang ya. Saya Hilmi Ali Fauzi, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hilmi Ali Fauzi dari Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan mewawancarai seorang sales yang berasal dari perusahaan mana? Mitra 10 Bogor. Oke, dari Mitra 10 Bogor. Pertanyaan pertama nih Mas, gimana sih Mas situasi dan sistem kerja di sana di saat pandemi seperti ini? Situasi dan sistem kerja ya. Kalau untuk situasi dikarenakan pandemi seperti ini ya, kemungkinan besarnya sih dari beberapa customer yang biasanya dia masuk secara seperti biasa, cuman karena lagi ada pandemi dia membuat batasan sih ya. Kalau misalkan kita pendekatan secara untuk obrolan supaya dapat secara customer, biasanya seperti ini kita jarak 1 meter. Itu sebenarnya membuat batasan yang agak sulit juga sih ya buat pendekatannya. Kalau secara Social distancing ya.
Ya, social distancing itu agak sulit juga sebenarnya kalau buat sales ya. Kalau misalkan secara sistem kita ada perubahan juga, terutama dari sales terhadap customer sendiri. Kalau misalkan dari sales itu kita mewajibkan ke seluruh sales itu kita menggunakan masker, terus untuk sarung tangan, dan juga satu lagi face shield. Ada satu lagi itu dia cairan untuk apa ya namanya? Aduh saya lupa. Beda lagi untuk pembersih virus, disinfektan. Nah itu dia disinfektan. Maaf ya saya lupa. Aduh. Nah dari situ jadi semisal customer sudah pegang atau barang-barang yang memungkinkan adanya virus COVID. Nah itu kita setelah pegang, jikalau customer sudah pergi atau setelah kita kita layani dengan baik, setelah pergi baru kita lap menggunakan disinfektan tersebut. Sistem sih seperti itu sebenarnya. Agak ada alur perpanjangnya lah ya untuk sistem dalam mitranya. Seperti itu sih. Pertanyaan kedua, di dalam perusahaan mitra sendiri apa yang menjadi halangan di saat pandemi seperti ini? Halangannya dari customer yang mungkin enggan untuk datang ke Mitra 10 Bogor secara langsung. Maka dari itu Mitra 10 Bogor membuat suatu sistem online namanya itu Digi Retail. Nah, Digi Retail itu customer sudah di rumah saja. Dia bisa by WhatsApp untuk cari kebutuhannya, nanti kita tanggap, cari kebutuhan ke seluruh kebutuhannya, baru sudah oke, bisa jasa kirim atau ambil sendiri dari barangnya tersebut. Dan itu sih sistem pembaharuannya baru Digi Retail, dan via online banyak juga dari situ bisa. Itu ada namanya itu web Mitra 10 Bogor ya, mitra10.com. Mitra10.com itu ada. Itu nanti dia buat pencaharian dari Bogor maupun yang mana untuk pengambilan barangnya, pembelian barangnya. Kalau misalkan dari minusnya sendiri yaitu customer yang kita lebih mudah face to face menggait customernya. Nah ini agak sulit sih ya, soalnya kan by image. Kalau nggak datang secara langsung kan kita PK itu product knowledge. Kita ngasih taunya secara kita coba atau si mesinnya, atau misalkan contoh rice cooker ataupun benda lainnya, itu kan sulit kalau misalkan kita dia by WhatsApp. Nah ya, paling minusnya dari situ sih sebenarnya. Untuk hal lain ya traffic pengunjung customer lebih banyak sebelum ada COVID daripada ada COVID. Jauh drastis ya perubahannya. Jauh drastis sih enggak sebenarnya ya. Cuman ya bisa terhitung 10%-an ya dari data yang biasanya 700 sampai 800-an, sekarang 600, 500 untuk pengunjungnya ya, trafficnya. Seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas, apa harapan Mas di tahun yang baru tapi masih keadaan pandemi seperti ini? Harapannya ya semoga sih, pasti semua orang juga semoga COVID-nya hilang. Dan lagi yang terkena penyakit COVID, memang terkena penyakit COVID itu coba segera dihilangkan, semoga aja lah ya. Semua hidup baik lagi, semoga normal lagi semuanya. Kan nggak enak juga ini mau liburan PSBB, mau kemana-mana PSBB, pan tegararan haji pak, teh geningan kayak gitu maksudnya. Pokoknya kemana-mana kita bebas lah ya. Ini kita kayak terpenjara dalam suatu dunia nih ya, nggak bisa kemana-mana, terbatasi gitu. Walaupun ya Indonesia negara hukum, kita harus patuh memakai masker. Di video kita nggak pakai masker ya, harusnya gini ya, indoor kan. Oh iya indoor, jarak 1 meter ya. Ya aman lah ya. Aman. Saya kan negatif, Anda juga negatif ya. Ya harapannya pokoknya intinya satu sih, COVID udahlah nggak ada lah ya, aman lah ya. Iya itu sebenarnya
krisis ekonomi juga kan ya. Ya. Krisis ekonomi bagi orang-orang yang terbengkalai pekerjaan gara-gara COVID. Miris saya, andai saja saya jadi bos gitu, setar gitu orang-orang yang terkena ini imbasnya gitu. Sedih saya sebenarnya. Mau bagaimana lagi ya? Kita harus saling mendoakan kedepannya semoga lebih baik. Betul, seperti itu Pak Yani. Mungkin itu saja Mas pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih nih sudah mau diwawancarai. Saya Hilmi Fauzi undur pamit diri dari hadapan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilmi Fauzi dari Universitas Pakuan Bogor. Hari ini saya akan mewawancarai seorang guru. Kalau boleh tahu nama Bapak? Nama saya Muhammad Divo Raja, biasa dipanggilnya sih Divo kalau di sekolah Pak Divo. Dari sekolah mana Pak ngajar? Kalau saya ngajar di lembaga SDIT Dinamika Umat Kahuripan Parung, Bogor. Oke Pak, langsung ke percakapan kita yang pertama nih Pak. Percakapan kita akan berfokus pada pendidikan di era pandemi. Sebagai tenaga pendidik dan pengelola sekolah, pertanyaan saya untuk Pak Divo, apa tantangan terberat belajar di zaman yang semuanya serba online? Tantangannya ya? Nah ini tantangannya untuk saya pribadi atau untuk semua kalangan guru di Indonesia nih? Pribadi dulu aja. Kalau menurut saya, tantangan terberat itu yang pasti kapasitas seorang gurunya ya. Saya menyadari bahwa diri saya dalam penggunaan aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh itu masih kurang. Saya masih harus banyak belajar. Nah, dihubungkan dengan kapasitas guru yang ada di Indonesia ini, kebanyakan kan yang memang yang sudah tua gitu ya, yang dalam kutip sudah tidak terlalu paham akan perkembangan gadget. Nah, itu mungkin tantangan terberatnya ya, bagaimana bisa berkreatif atau berkreasi menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin dari keseluruhan guru itu mungkin ada tantangan tersendiri atau? Iya, pasti dari keseluruhan guru yang ada di Indonesia kan. Kalau menurut saya itu kan penggunaan aplikasinya. Mungkin untuk guru-guru yang ada di pedalaman, mungkin entah itu apa jaringan internetnya kan itu harus menggunakan internet atau menggunakan kuota, terbatasnya kuota gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan kedua nih Pak Divo. Bentar. Ya, pertanyaan kedua, pandemi COVID-19 menyebabkan dunia pendidikan kita gagap menghadapinya, termasuk tenaga pendidik. Sebelum pandemi pun kita sebetulnya sudah menghadapi masalah kompetensi guru. Banyak guru yang mengajar bukan karena passion, tetapi sekedar untuk bekerja. Sekarang dengan sistem online, mereka kan dituntut untuk kreatif agar anak-anak tidak merasa bosan. Kalau mengajar bukan panggilan tentu ini menjadi beban dan akhirnya guru tidak termotivasi untuk kreatif dan menjadi minimalis. Mungkin dari Pak Divo mungkin ada solusi dari semua itu pertanyaan yang tadi. Saya setuju sih sama pendapat yang tadi itu karena satu, masih banyak di kalangan guru yang mengajar itu bukan karena kalau bahasa saya itu ikhlas mengajar. Jadi masih mengharapkan uang gitu, gaji kayak gitu. Jadi masih mengharapkan kerjanya, walau kita semua itu jujur memang butuh uang kan. Nah, kalau solusinya menurut saya, lakukan banyak pelatihan bagaimana cara mempersiapkan rancangan-rancangan pembelajaran untuk di era pandemi ini. Contohnya cara membuat silabus, cara membuat menggunakan aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh seperti Google Classroom dan lain sebagainya, kan itu bisa menjadi penunjang PJJ ya. Nah, sisanya sih kalau menurut saya kesadaran diri guru masing-masing aja sih untuk gimana mendidik anak kita ini agar lebih baik lagi, terutama dari sisi adab dan akhlaknya ya. Karena itu yang menurut saya sampai saat ini belum bisa menggunakan aplikasi gitu ya, karena penanaman adab itu kan harus dicontohkan, harus dipraktekkan langsung seperti itu. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak Divo,
Apa harapan Pak Divo di tahun yang baru tapi masih keadaan pandemi seperti ini? Aduh, kalau harapan di tahun baru seperti ini tapi masih dalam keadaan pandemi, satu sih segera disudahkanlah pandemi ini, karena bukan cuman COVID yang menjadi pandemi, tapi guru-guru juga sekarang menjadi pandemi. Pandeminya pandemi dilema antara mengajar atau tidak. Soalnya salah satu yang menurut saya salah satu kompetensi guru itu ya adanya guru dan siswa, maksudnya itu tatap muka ya. Kan kalau selama pandemi ini kan tidak tatap muka, jadi yang saya harapkan itu ya satu, pandemi ini segera berakhir, kita antara guru dan siswa bisa saling tatap muka, bercengkrama gitu kan, bersenang, senda gurau gitu kan, itu. Dan penanaman adab itu dari situ tuh penanaman adabnya di situ lebih kena gitu loh. Nah, lebih kena, jadi siswa itu bisa mencontoh atau melihat langsung bagaimana seorang guru ini berperilaku gitu. Jadi harapan saya satu, tadi pandemi segera berakhir, kalaupun belum berakhir ada aplikasi yang lebih mudah untuk dipahami gitu untuk guru-guru. Dan satu sih pemerintah pasti bukan dalam artian kita menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah ikut membantulah dalam dunia pendidikan ini, karena bagaimanapun semua diawali dengan pendidikan gitu. Sebelumnya terima kasih nih Pak Divo udah mau diwawancarai. Saya Hilmi Ali Fauzi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.